Karena ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Karena kabar yang tidak jelas. Tiba-tiba ngomong begini, saya ini keturunan Sunan Giri. Tuh, kok kamu bisa tahu? Iya, saya tuh pernah naik bis, ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri, berarti ini keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya podo ini berarti. Loh, yang namanya nasab belum kamu, nah bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri, tidak bisa kalau begitu. Paham ya? Nasab itu ada ilmunya aja jelas. Tapi ada ilmunya jelas. Nah, di kalangan para habaib, nasab ini dijaga. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dan ada namanya pohon nasab. Dulu itu generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Beliau ini Masya Allah, itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Dibuat pohon begitu. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan, ada enggak di pohon? Enggak ada. Berarti bukan. Punya semuanya beliau ini. Betul, Masya Allah, khidmat kepada urusan nasab luar biasa. Orang yang ahli nasab julukannya An-Nasabah. Bukan nasabah, bang, bukan lah ya. An-Nasabah itu dari ilmu nasab. Jadi nasab itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Misalkan ada orang bilang, saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya bertanggung kan tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal makamnya di sini. Saya lagi ini, udah meninggal makam sini. Lagi ini, orangnya di sini. Ada semua catatan itu. Sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi, ada dicek benar ada. Nasab itu ilmu pasti. Maka nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Apalagi kadang-kadang dapat nasab dari sumber yang tidak jelas. Ketemu orang tua, atau lagi duduk di pohon beringin tiba-tiba ketemu sama jin. Kan jin genderuwo itu. Biasanya genderuwo itu datangi temannya. Mungkin kamu dianggap teman makanya didatangi akhirnya. Jadi tidak bisa begitu. Apalagi dapat nasabnya itu dari mimpi. Nah, saya itu pernah sekali kejadian lucu ini. Saya diundang di suatu daerah pengajian hall. Hallnya Mbah Sapa gitu, ceramah, udah ceramah selesai duduk ini, terus ini saya nanya, ini Mbah ini dimakamkan di mana? Oh, jadi makamnya itu tidak berwujud makam. Loh, gimana? Bingung saya. Makamnya itu tidak berwujud makam. Iya. Mana makamnya? Ini. Pohon beringin enggak taunya. Lah kamu tahu dari mana di sini ada makamnya wali? Pernah ada orang ziarah ke sini. Dia bilang katanya di sini ada wali. Akhirnya kita cari nasabnya, ketemu. Kita sambung-sambungkan ketemu, tidak bisa nyambung-nyambungkan. Sambungkan sampai ke Sunan Kalijogo, sampai ke Nabi Muhammad. Tak lihat, oh gila orang ini berarti ini. Datang ke tokoh-tokoh ahli nasab, dibilangin kamu cari lagi, tidak benar ini. Akhirnya namanya hall fiktif itu akhirnya jadinya ya. Makamnya juga makam fiktif, tidak bisa. Ini kalau di situ ada makam orang, anaknya mana, keturunannya siapa, kan harus jelas itu ya. Harus jelas. Ada tuh daerah begitu tuh ada. Sengaja memang memfiktifkan makam. Setelah itu nanti buat propaganda seakan-akan itu makam keramat, biar banyak orang yang ziarah. Nanti masyarakat setempat ada yang buka warung, ada yang jaga parkir, ada begini. Jadi kira tidak ada loh. Ada begini. Makanya ziarah yang jelas-jelas saja. Ya yang jelas-jelas saja. Jangan lihat polisi tidur diziarahi dikira makam, bukan. Ini biar tidak ngebut loh kasih polisi tidur. Itu. Macam-macam orang sana. Ya, saya bisa menangkap beberapa poin dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'alawi ini. Ba'alawi Husain ya namanya. Bahwa yang pertama
titik poin adalah tentang nasab itu adalah ilmu pasti. Yang kedua, bahwa background dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'alawi ini adalah bahwa ada orang yang mengaku bernasab kepada Sunan Giri. Yang kedua adalah tentang bagaimana para Ba'alawi rapih di dalam mengurut dan mencatat silsilah. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'alawi tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Pertama, sebenarnya yang disampaikan untuk poin pertama, yaitu tentang bahwa nasab adalah ilmu pasti, ini di situ saya setuju, karena nasab adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Menurut sebagian para ahli, sejarah adalah termasuk di dalam ilmu pasti. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa sejarah bukan ilmu pasti. Dari perbedaan sudut pandang dua kutub ini sebenarnya muaranya sama. Mereka yang mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pasti, yang dimaksud di dalam sejarah itu adalah sejarah masa lalu yang betul-betul terjadi berdasarkan dengan bukti yang faktual, yang empiris. Maka disebutlah itu sejarah sebagai ilmu pasti. Adapun sejarah yang mengalami pembelokan, kemudian disebut sejarah, itu ada kaitnya, sejarah palsu misalnya, atau sejarah yang telah mengalami pembelokan. Kemudian menurut yang kedua bahwa sejarah itu bukan termasuk ilmu pasti, mereka menganggap kait-kait tentang sejarah itu, bahwa ada sejarah yang asli, ada sejarah yang palsu, itu tetap disebut dengan sejarah walaupun dengan penamaan tambahan, yaitu sejarah palsu. Tetapi menurut kelompok pertama, sejarah adalah ilmu pasti. Yang dimaksud dengan sejarah adalah sejarah yang betul-betul faktual terjadi pada masa di mana sejarah itu diatribusikan titik mangsanya. Adapun hal-hal yang fiksi, hal-hal yang hanya bersifat dongeng atau pembelokan sejarah, maka itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai sebuah sejarah. Karena nasab bagian daripada sejarah, maka nasab juga adalah ilmu pasti. Itu saya setuju sampai di sana apa yang dikatakan oleh Ba'alawi Husain tadi, bahwa nasab adalah ilmu pasti. Oleh karena itu, tadi dia juga mengatakan bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi. Ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang pakar nasab yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Duwailimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa yang dinamakan dengan isbat nasab la yasbutu birru'yah. An-nasabu la yasbutu birru'yah artinya bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi-mimpi. Nah, cuma sayangnya Ba'alawi tadi itu membuat contohnya kepada nasab Sunan Giri, bahwa ada keturunan Sunan Giri, kemudian yang dia merasa sebagai keturunan Sunan Giri berdasarkan mimpi. Kemudian Ba'alawi tadi juga mengatakan bahwa kalau para habaib Ba'alawi itu nasab mereka tercatat dengan rapi. Bahkan ada seorang nasabah dari Ba'alawi yang mampu untuk menghafal dengan catatan yang rapi seluruh Ba'alawi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Ini ada falasi di sana yang disampaikan oleh Ba'alawi tadi. Ya, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ba'alawi tadi itu membentur kepada nasab Ba'alawi sendiri. Di mana nasab Ba'alawi ini pada permulaan abad 9 itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Ba'alawi tadi, bahwa nasab Ba'alawi sama sekali tidak dapat ditemukan referensinya sebelum pengakuan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah.
Kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat bagaimana katanya seseorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah datang dan menitipkan Balawi sebagai titipan keturunan dari Rasulullah. Maka yang disampaikan oleh Balawi tadi, Husain Al-Muhdar apa siapa tadi? Husain Al-Habsyi. Husain Al-Habsyi itu membentur atau mendobrak atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Kemudian juga dalam kitab An-Nur Safir Mas Rifki itu ada sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad, yang Syihabuddin Ahmad ini ada di abad ke-10 Hijriah. Di dalam kitab An-Nur Safir itu diriwayatkan bahwa ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat. Ya. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Balawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Balawi yang penuh dengan haluisme, yang penuh dengan nilai-nilai yang seperti yang dikatakan oleh dia. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti, di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Balawi yang mengatakan bahwa beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi, walaupun itu di dalam Alkitab Al-Burqatul Musiqah secara empiris kita dapat melihat di dalam kitab itu nasab mereka itu mulai dibangun pada abad 9 itu. Tetapi nasab Balawi ini nasab yang betul-betul keluar, yang betul-betul muncul, timbul di abad 9 itu. Rumel Abbas pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ali As-Sakran bukan yang pertama, karena di dalam nasab itu, di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah itu, Rumel Abbas itu mengatakan bahwa Ali As-Sakran hanya mensyarahi atau mengomentari sebuah syair yang diciptakan oleh Bakusher. Rumel tidak tahu kalau Bakusher itu adalah temannya Ali As-Sakran itu sendiri. Bisa jadi puisi-puisi yang diciptakan oleh Bakusher itu adalah puisi pesanan dari Ali As-Sakran, karena dia masih hidup sama gitu. Dia adalah murid daripada pamannya Ali As-Sakran itu. Ya, kalau misalnya orang yang hidup satu masa, kecilnya bareng. Saya lagi bikin kitab nih Al-Burqatul Musiqah tentang nasab Balawi. Coba tolong dong bikin puisi tentang nasab kami. Sehingga bukan hanya dari kami kalangan Balawi yang mengisbat nasab kami, tetapi dari orang lain juga mengisbat. Itu bisa saja terjadi. Maka sejarah dan nasab itu jangan sampai masuk di dalam filsafat yang abstrak, karena sejarah dan nasab itu adalah sesuatu yang konkret, faktual. Maka jangan sampai difilsafati sehingga nilai kekonkretan dan faktualnya sebuah nasab dan sejarah itu kemudian menjadi abstrak. Kadang-kadang moral sejarah itu Mas Rifki memang mempengaruhi manusia yang ada. Ya, tetapi kejujuran seorang sejarawan di dalam bagaimana dia menulis sehingga menghadirkan sebuah historiografi yang betul-betul nyata terjadi di masa lalu ini sangat penting agar kemenangan, kekalahan, kegetiran, kepahitan, kemanisan itu semuanya dapat terekam, kemudian jadi pelajaran untuk kita hari ini dan masa depan di dalam membangun peradaban. Nah, kalau umpamanya sebuah bangsa
ya menulis sejarah, kemudian menulis sejarah yang sudah mempunyai nilai-nilai moral, di sana moral dimasukkan untuk kepentingan sesuatu hal misalnya, itu nilai historiografinya itu akan hilang. Kemudian dia menjadi sebuah filsafat atau sinkronisasi sejarah untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini akan mengkaburkan posisi-posisi kesejarahan itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, memang di satu sisi historiografi murni sesuai dengan fakta dan kenyataan di masa lalu itu kadang-kadang bagi suatu daerah yang tidak memiliki spirit perjuangan di masa lalu itu mungkin agak kurang bisa untuk menjadikan mereka yang hadir hidup di hari ini kemudian bisa menatap masa depan dengan penuh kebanggaan. Nah, tetapi para pakar ini sedang mengadu teori. Apakah penting kita untuk menghadirkan sejarah apa adanya, atau kita harus mengkolaborasikan sejarah dengan moral sejarah, sehingga suatu sejarah yang tidak baik di masa lalu kemudian tidak menjadikan orang-orang yang terkait dengan kedaerahan sejarah itu terjadi, tidak menjadikan dia menjadi orang-orang yang inferior. Nah, kalau misalnya seperti daerah-daerah tertentu, ini sebut saja Banten misalnya, Mas Rifki, ini sebagai contoh saja. Yeah. Itu sejak 1800, di mana VOC itu kemudian bangkrut, kemudian Perancis, Belanda, kemudian betul-betul menjajah, karena sebelumnya kan sejarah yang mengatakan kita dijajah 350 tahun itu tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya sejak kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada tahun 1590-an itu, dia datang untuk pertama kali sebagai pedagang. Kemudian sampai 1800, dari mulai 1600 sekitar 200 tahun itu mereka hanya mengadu domba antara satu kerajaan dan kerajaan lainnya. Nah, kemudian kerajaan Banten yang telah dikuasai secara ekonomi sejak 1682 sampai 1800, kemudian betul-betul dihancurkan oleh Prancis Belanda itu pada 1808. Sejak itu masyarakat Banten itu berontak karena dia telah merasa betul-betul dijajah. Maka baru beberapa tahun sejak keruntuhan daripada Kesultanan Banten 1808 dia diruntuhkan dengan perang dari Sultan Aliuddin yang memenggal kepala seorang Belanda yang bernama Peter de Puy, kemudian disusul dengan Ki Nuriman yang memberontak dari Pandeglang, disusul oleh Mas Jebeng, disusul oleh tahun berikutnya oleh Mas Jakaria, disusul tahun berikutnya oleh Cilegon, kemudian disusul lagi oleh Nyimas Gampara, Nyimas Melati. Kemudian setiap tahun sampai perang Cikande dan perang Caringin itu setiap waktu terjadi sebuah peperangan sampai 1926. Kemudian sampai sebelum merdeka. Maka moral sejarah masyarakat Banten yang anti penjajahan itu kemudian mengkristal sampai sekarang bahwa kita anti kepada penjajahan. Dan yang nilai-nilai seperti itu, sejarah yang secara faktual memang betul-betul terjadi di masa lalu, apabila kesejarahan itu kemudian dicatat apa adanya, itu tidak menjadi masalah, bahkan akan menjadi spirit yang sangat kuat bagi masyarakat untuk dia itu muncul sebagai manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang ingin menjadi manusia yang tidak ada dalam kendali orang lain. Seorang Balawi yang bicara tentang nasab tidak boleh diisbat oleh mimpi, sementara di dalam literatur Balawi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan mimpi-mimpi.